Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Salawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita, pemimpin dari seluruh umat manusia, yakni Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dian Fatahillah Rasadi, asal sekolah MA Darul Quran Wonosari Gunung Kidul. Saya berasal dari Boyolali, Jawa Tengah, dan sekarang saya berumur 17 tahun. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pentingnya moderasi beragama dalam lingkungan masyarakat. Pada akhir-akhir ini, kita sering mendengar istilah moderasi beragama. Apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama? Moderasi beragama ialah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran-ajaran agama secara adil, seimbang, dan tidak berlebihan, sehingga terhindar dari perilaku yang menyimpang yang tidak diajarkan di dalam agama. Agama sendiri merupakan sesuatu yang sudah sempurna, dikarenakan datangnya dari Tuhan yang maha sempurna. Namun, tiap-tiap orang dalam memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama memiliki perbedaan, memiliki corak-corak tersendiri. Hal ini disebabkan karena keterbatasan manusia dalam menafsirkan ajaran-ajaran agama, sehingga timbul keberagaman. Jika penafsiran dan pemahaman yang timbul tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, maka seseorang akan terjebak pada perilaku yang menyimpang, yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan pada hidup ini. Inilah kemudian yang disebut dengan beragama yang ekstrim. Logikanya, kemuliaan agama tidak dapat ditegakkan dengan cara merendahkan hakikat atau martabat kemanusiaan. Nilai-nilai moral keagamaan juga tidak dapat diwujudkan dengan cara yang bertentangan dengan tujuan kemaslahatan umum. Kemudian, apa tolak ukur dari moderasi beragama sehingga dapat merangkul pemahaman yang ekstrim kembali kepada moderat? Jawabannya ialah kemanusiaan yang memang menjadi inti dari beragama itu sendiri. Maknanya ialah tidak merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, bahkan menghilangkannya. Seperti contoh, kita harus bersifat tawasud, tengah-tengah, bersifat ta'awun, tolong menolong sesama manusia, dan menumbuhkan rasa menghargai perbedaan. Karena dalam hidup pasti kita hidup dalam kemajemukan, dalam hidup dalam perbedaan agama, budaya, ras, dan lain-lain. Apalagi kita hidup di negara kita sendiri, yakni Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali perbedaan. Akan tetapi kita harus memegang satu ideologi yang sangat baik dan benar, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua. Dengan menghargai perbedaan itu semua, maka hidup ini akan terasa tentram, nyaman, dan indah. Because beauty is a variation of the many differences. Karena keindahan adalah variasi dari banyaknya perbedaan. Masyarakat harus tahu bahwa moderasi beragama adalah cara kita, umat beragama, dalam menjaga NKRI, dalam menjaga Indonesia. Tentu kita tidak ingin nasib yang sama seperti saudara-saudara kita di negara-negara yang mana masyarakatnya, kehidupan masyarakatnya tidak teratur atau bahkan terancam negaranya bubar karena konflik sosial politik yang berlatar belakang penafsiran agama yang beda. Kita harus belajar dari pengalaman dan kejadian yang ada. Dan harus diingat, moderasi beragama adalah tanggung jawab bersama. Moderasi beragama tidak bisa menghasilkan suatu kerukunan jikalau hanya dilakukan perorangan atau institusi tertentu saja. Maka dari itu kita harus bekerja sama dan saling bergandengan tangan untuk mewujudkan itu semua. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
Moderasi beragama memiliki pesan-pesan antara lain, yaitu satu, sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, tidak radikal menghadapi problematika perbedaan. Kedua, sinergi antara kebaikan dan keadilan. Ketiga, dengan moderasi beragama maka akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang benar dan hakiki, yang benar, nyaman dan indah. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar atau generasi muda, lebih-lebih generasi milenial yang menjadi agent of change atau agen perubahan, mampu menyuarakan konsep moderasi beragama, terutama dengan kemudahan akses media sosial yang ada, dengan cara membuat konten-konten atau ikut memposting konten-konten yang berkaitan dengan konsep moderasi beragama. Oleh karena itu, kita harus lebih giat lagi, belajar lebih dalam lagi mengenai makna moderasi beragama. Salah satunya kita dapat kuliah di Universitas Islam Negeri Wali Songo atau yang disebut UIN Wali Songo yang berada di Semarang, Jawa Tengah. UIN Wali Songo adalah sebuah universitas yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ipteks berbasis kesatuan ilmu. Di samping itu juga UIN Wali Songo melahirkan lulusan yang memiliki kapasitas akademik yang profesional dan memiliki akhlakul karimah. Oleh karena itu, jangan ragu lagi untuk kuliah di UIN Wali Songo. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Ceramah saya cukup sampai di sini. Jika rindu, tolong hubungi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.